Jadi berikanlah cinta tanpa syarat, agar anak memberikan cinta kepada kita juga tanpa syarat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizky Tajudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kebutuhan dasar ya. Tadi kita sudah belajar, di video sebelumnya kita belajar tentang kebutuhan dasar, pengaruhnya ya, pengaruh kebutuhan dasar itu untuk apa dan sebagainya gitu. Nah, hari ini kita akan, atau di video ini kita akan belajar tentang beberapa teori kebutuhan dasar, tapi kita akan mulai dari kebutuhan dasar yang banyak dipahami oleh orang, yaitu hierarki kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow ini keturunan Jawa ya. Kalau dia orang Betawi namanya Banglo, gitu ya. Karena dia orang Jawa namanya Maslow, gitu ya. Bukan ya, dia orang Amerika. Dan teori ini dikeluarkan di tahun 1954 ya. Tentu masih di tahun-tahun berikutnya ada revisi-revisi atau penelitian-penelitian terbaru. Tentu ini juga akan direvisi gitu ya. Dan itu biasa dalam sebuah penelitian-penelitian ilmiah. Tapi saya ingin menggambarkan secara sederhana tentang teori kebutuhan dasar ini agar kita memahami bahwa apa dulu yang kita penuhi, mengapa ini dulu, mengapa itu dulu, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus dipenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat semakin tinggi diproduksi menjadi hal yang memotivasi. Jadi kalau kita ngomong ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, maka kebutuhan dasar yang nomor 1 ini paling bawah ini harus terpenuhi dulu agar yang di atasnya bisa terpenuhi. Jadi misalkan kayak tadi tuh yang sebelumnya saya kasih gambaran, kita disuruh tenang tapi kemudian perut kita lapar banget, kita nggak akan bisa tenang tuh. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan kita akan tenang, rasa aman dan sebagainya, maka penuhi dulu tuh makannya ya. Nah, dan sebetulnya dalam agama ataupun dalam negara sebetulnya kebutuhan yang paling dasar itu kan itu ya, fisik, makanan ya. Makanya dalam zakat itu, karena saya juga berkecimpung di dunia amil zakat, maka yang kita prioritaskan awal adalah masalah lapar atau kegawat daruratan. Baru kemudian kita akan bicara tentang beasiswa, kita akan bicara tentang pembangunan ini, pembangunan itu. Tapi ketika lapar itu belum diselesaikan, maka itu menjadi salah satu tujuan utama ya. Nah, makanya kenapa ada beberapa para pegiat sosial misalkan di beberapa tempat itu menggerakkan sedekah beras lah dan sebagainya, makan siang atau Jumat makan siang gratis dan sebagainya. Nah, itu karena mereka melihat bahwa ini adalah kebutuhan yang esensi yang harus diselesaikan gitu. Meskipun kebutuhan fisik di anak-anak bukan sekedar makan dan minum saja, nanti kita akan sampaikan di teori-teori yang lain. Nah, gambarannya hierarki kebutuhan dasar ini seperti ini ya. Dari yang paling bawah itu ada kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisiologi atau fisik. Fisik ini berarti ya fisik, makan, minum, apalagi tuh ya, betul, istirahat, apalagi ya, apalagi, oke. Makan, minum, istirahat, kesejukan ya, tempat yang nyaman untuk istirahat, apalagi bergerak. Buat anak-anak bergerak itu adalah kebutuhan. Nah, makanya ketika kita bilang main aja terus, nah memang kebutuhan anak-anak itu bermain karena mereka secara fitrah bergerak gitu ya. Nah, atau ada lagi kebutuhan sensori ya, buat anak usia dini itu 0 sampai 7 tahun itu dua hal kebutuhan yang paling dasar itu kebutuhan akan sensori atau penginderaan dan kebutuhan akan gerak. Dua hal itu menjadi
kebutuhan yang sangat esensi yang perlu dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ketika kebutuhan fisik ini sudah terpenuhi, ya, maka anak akan mencari lagi kebutuhan di atasnya, yaitu rasa aman. Ya. Urutannya kayak gitu. Nah, ketika rasa aman sudah terpenuhi, hidupnya tenang dan sebagainya, baru dia akan bisa merasakan cinta. Kalau dia sudah terpenuhi rasa cintanya, maka dia akan cari lagi tuh self esteem, kebanggaan dirinya, penghargaan dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah tercapai, maka anak dengan mudah, manusia dengan mudah untuk melakukan aktualisasi diri. Nah, urutannya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan menurut penelitian, maka yang kita perlu penuhi terlebih dahulu adalah 1, 2, 3. Agar 4, 5 itu bisa berjalan dengan baik. Selama kita masih fokusnya hanya memenuhi yang 4, 5 dan 1, 2, 3 nggak dipenuhi, maka anak tetap akan menjadi gelisah. Ya. Masalah-masalah sekarang adalah masalah-masalah pendidikan sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah kita sekarang memaksa anak-anak untuk melakukan aktualisasi diri. Tapi kita lupa bahwa kebutuhan mereka adalah fisiknya kita nggak penuhi dengan baik, ya. Kemudian safety need-nya, rasa aman yang nggak kita penuhi dengan baik, kemudian sosial need-nya atau rasa memilikinya yang kita penuhi dengan baik. Maka ini akan jadi sulit juga buat anak-anak. Jadi fokus aja di rumah dan di sekolah, penuhi 1, 2, 3. Penuhi cinta tanpa syarat, penuhi kebutuhan rasa amannya, penuhi kebutuhan fisiknya, maka anak akan cari sendiri itu nomor 4 dan nomor 5. Nah, saya masuk sini satu-satu ya. Kebutuhan fisik nih. Makan, minum yang bergizi, makan dan minum yang bergizi, udara yang bersih, istirahat yang cukup, ya. Makan. Nah, kita kulik satu-satu nih, makan. Makan apa yang baik untuk anak-anak? Pertama, sederhananya adalah makanlah dengan makanan yang bentuknya masih seperti makanan itu, gitu ya. Makan ayam, ya dalam bentuk ayam, dalam bentuk daging ayam ya, bukan bentuk ayam ada bulunya, bukan maksudnya. Ya dalam bentuk daging ayam, bukan, kalau bukan dari bentuk daging ayam apa? Kornet, apalagi? Nugget, apalagi? Dan lain-lain sebagainya itu ya. Semakin diproses semakin panjang, maka makanan itu menjadi tidak baik. Ketika makanan itu jadi tidak baik, gizinya turun, ya gizinya turun, kemudian kalorinya naik, maka yang terjadi adalah akan merusak fitrah anak-anak. Sesekali, oke. Tapi kalau itu jadi makanan yang rutin, maka akan jadi masalah. Ya. Kemudian makanan yang baik itu makanan yang cukup serat, cukup protein. Ya. Sekarang bukan lagi 5 sehat 5 sempurna, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi cukup serat, cukup protein. Serat bisa didapat dari mana? Dari sayur, dari buah-buahan. Protein dari mana? Dari biji-bijian. Kemudian protein hewani, telur, ikan, ayam, daging, dan lain sebagainya. Kemudian minuman yang bergizi. Apa minuman yang bergizi? Oh ya, satu lagi, buah. Buah juga gitu ya. Makanlah buah dalam bentuk buah. Bukan dalam bentuk yang sudah misalkan minuman kemasan. Buah cita, buah kita, buah apa itulah macam-macam itu ya. Itu sudah jelas tidak sehat. Pertama, sebagian itu hanya perisa atau perasa, bukan buah aslinya. Kalau buah aslinya, maka anak-anak akan mengunyah. Ketika mereka mengunyah, maka kalori yang dibutuhkan itu juga lebih besar. Ya. Kalori untuk mengunyah itu jauh lebih besar dibandingkan ketika dia hanya minum. Dan itu itu akan membuat anak cepat kenyang ya, dibandingkan minum jus. Ya. Kemudian minuman yang bergizi itu apa? Minuman yang bergizi ya air putih gitu ya. Gula itu sebetulnya tidak dibutuhkan banyak oleh tubuh kita gitu ya. Kita bisa dapat energi dari yang lain, dari selain gula ya. Air putih ya. Itu adalah minuman yang terbaik, minuman yang tidak bergizi tapi baik ya. Ya, maksudnya tidak bergizi itu kan isinya cuma air aja gitu dan mineral gitu ya, kan nggak ada proteinnya, nggak ada
ininya itunya dan sebagainya, tapi dia dibutuhkan oleh tubuh. Ya, maka hindarilah anak-anak kita minum minuman dengan kemasan manis dan sebagainya. Dan menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan, salah satu pemicu stres atau depresi pada anak adalah karena makanan dan minuman yang tinggi gula atau tinggi karbohidrat. Ya, boleh dicari literaturnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah udara yang bersih dan istirahat yang cukup. Ya. Artinya boleh nggak nonton bola malam-malam? Boleh, sekali-sekali boleh, tapi bukan jadikan kebiasaan ya. Karena ketika kita tidurnya terlalu malam, maka besok pagi kita nggak akan fit, dan seharian itu kita nggak akan fit. Dan kalau itu terjadi berulang kali, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan rusak. Ya, karena secara hormonal itu kan mereka sudah diciptakan ya sesuai jamnya, ada siklusnya gitu dan sebagainya. Ketika kita nggak tidur, maka siklus itu akan agak berantakan ya. Berikutnya kebutuhan akan gerak, Bapak Ibu sekalian. Gerak ya. Gerak itu berarti kan ya, kalau anak-anak kan lari sana lari sini gitu ya. Jadi itu sebuah kebutuhan atau kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kita sebagai orang dewasa untuk anak-anak kita. Nah, bicara tentang bergerak, ini di tahun 2020, ini saya bicara video ini dibikin di 2024 ya, di bulan Desember. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Presiden hari ini, Presiden baru, yang mengatakan bahwa akan meminta sekolah itu memasukkan pelajaran olahraga setiap hari minimal 1 jam. Nah, ini keren ya. Ya, saya mengapresiasi keinginan dari Presiden ini, meskipun kendala di lapangan nanti jumlah guru olahraga. Meskipun seharusnya yang ngajarin olahraga tidak harus semua guru olahraga ya. Beberapa olahraga bisa dikerjakan oleh guru kelas harusnya, ketika guru kelasnya juga fit. Itu masalahnya adalah kita ini kan sudah terkotak-kotak ya. Kalau guru kelas ya bukan olahraga, ngajarinnya matematika, bahasa dan sebagainya ya. Padahal nggak bisa gitu. Namanya olahraga itu harusnya jadi kebutuhan setiap manusia ya. Dan saya melihat Jepang dan Cina menjadi negara yang cukup baik ya terkait itu. Ya, saya keliling ke beberapa sekolah di Indonesia hampir setiap bulan. Maka saya cukup sering melihat guru-guru dengan badan yang besar dan obesitas. Dan saya termasuk adalah orang yang bertahun-tahun jadi guru yang kelebihan berat badan, bahkan sempat menyentuh obesitas. Kenapa? Karena tidak gerak dan makan sembarangan. Ya. Jadi kebutuhan gerak ya anak-anak. Nah, gerak ini berarti kan ada motorik kasar, motorik halus. Dan ini dibutuhkan oleh anak. Artinya kalau anak geraknya nggak dipenuhi, ya akan ada masalah. Mungkin kita pernah lihat ya, Bapak Ibu pernah lihat anak yang kegendutan ya, nggak bisa gerak sampai berapa ratus kilo. Ya. Atau kemudian anak-anak yang gerakannya nggak tepat, di usia berapa dia masih jalannya tidak tegap. Salah satunya adalah masalah gerak ya. Dan ilmu modern sekarang cukup berkembang tentang gerak ini. Tentu di hari ini saya nggak bisa detail banget ya, tapi ini karena kita bicara di Maslow ini tidak sedetail itu, kita akan bicara di bab yang lain. Tapi saya kasih gambaran ini secara sederhana bahwa gerak itu dibutuhkan ya. Sebagai orang dewasa kita juga butuh gerak itu ya. Kenapa? Karena pekerjaan kita sekarang banyak di depan laptop, di depan meja, dan membuat kita tidak bergerak ya. Makanya sekarang usia muda sudah kena serangan jantung, usia muda sudah diabetes, usia muda sudah mulai pegel-pegel pinggangnya, pegel-pegel kakinya dan sebagainya gitu ya. Yang kemudian disalahin makanan lah dan sebagainya. Bukan. Yang salah bukan makanan, yang salah adalah karena gerak kita tidak kita penuhi. Yang kedua, berikutnya adalah kebutuhan akan stimulasi sensorial. Sensorial ini adalah penginderaan ya. Indera ini adalah alat utama manusia untuk mendeteksi apa yang ada terjadi di luar gitu. Nah, ketika ini nggak berfungsi dengan baik, maka dia akan mendeteksi ini yang dari luar itu juga tidak baik ke dalam otak dia. Maka ya, informasi yang dia terima akan jadi berantakan. Nah, ini akan dijelaskan nanti di bab kebutuhan dasar berikutnya ya. Kita akan bicara yang di bab berikutnya.
Berikutnya adalah, menurut Maslow, setelah fisiknya dipenuhi, penuhilah kebutuhan akan rasa aman. Ya. Aman dari apa? Aman dari ancaman fisik, aman dari ancaman psikologis. Nah, silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit ya, menuliskan aman secara fisik itu seperti apa, aman secara psikologis itu apa. Oke, siap? Ambil pulpen, ambil kertas, atau kalau mau nulis di chat di HP boleh ya. Oke, kalau sudah siap alat tulisnya, dihentikan aja video ini, tulis ya. Sudah? Oke, tulis dulu ya, kita tunggu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Sekarang saya akan sampaikan aman dari ancaman fisik itu seperti apa, aman dari ancaman psikologis apa. Ya, aman dari ancaman fisik itu artinya ya dia tidak ditakut-takuti secara fisik ya. Tidak dipukul, tidak diancam dipukul, dicederai dan sebagainya, secara sederhana kayak gitu. Atau apalagi ya, aman secara fisik. Misalkan dia takut tenggelam, itu dia nggak aman berarti. Secara fisik dia kan ketakutan ya, dia takut ketinggian ya, dan seterusnya, itu juga ancaman secara fisik. Nah, berarti kan ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi di bab sebelumnya ya, sensori yang belum selesai mungkin dan sebagainya. Kemudian aman secara psikologis ya, aman secara psikologis itu seperti apa? Pertama, tidak ada bentakan di situ, itu udah jelas ya, tidak ada ancaman di situ ya. Kalau kamu ini, kamu akan diginikan, nah itu ancaman ya. Jadi itu membuat anak merasa tidak aman hidupnya. Tidak dibandingkan berikutnya ya, tidak diancam secara psikologis, kemudian tidak dibandingkan. Yang tadi apa ya? Saya lupa jadi ya. Jadi itu aman secara tidak dibandingkan, tidak dibully ya kan. Kemudian diberikan penghormatan sebagai manusia gitu ya. Nah, itu aman secara psikologis ya. Nah, ketika kebutuhan aman ini terpenuhi, maka akan seperti ini kurang lebih. Anak akan mencari kebutuhan akan cinta atau kebutuhan rasa memiliki gitu. Kalau tadi sebelumnya kebutuhan akan aman ya, maka yang berikutnya adalah kebutuhan akan cinta. Kebutuhan cinta atau rasa memiliki pertama diterima di lingkungan sosial. Artinya kalau dia di sekolah, maka kelasnya itu menerima dia, dengan dia kondisi dia apapun. Nah, makanya kenapa sekolah-sekolah itu perlu inklusi, agar anak-anak kita, baik yang bukan berkebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, itu saling toleran, menerima apa adanya kondisinya. Nah, guru juga perlu menerima kondisi anak apa adanya. Yang kedua adalah untuk memiliki identitas diri sebagai bagian dari komunitas. Jadi dia perlu, saya ini siapa, kenapa saya ini, orang tua saya siapa, saya punya kecenderungan apa, dan sebagainya. Dan ini penting juga buat anak-anak untuk dipahami. Saling memahami ketika mereka saling dipenuhi kebutuhannya. Yang berikutnya adalah saling menerima cinta dengan orang sekitarnya. Kalau di sekolah berarti dari guru, dari temannya, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk memiliki kualitas hidup yang dekat dan hangat. Nah, belongingness dan cinta ini syarat utamanya satu, yaitu bagaimana kita sebagai orang dewasa memberikan cinta dan merasa memiliki anak-anak kita itu tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Jadi penuhilah kebutuhan cinta itu tanpa syarat. Jadi misalkan gini, kita nggak perlu bilang gini, bunda sayang kamu nih, kalau kamu titik-titik ini, maka mencintai dengan syarat. Bunda sayang kamu, kalau kamu mau melakukan ini, itu cinta dengan syarat. Ketika anak dicintai dengan syarat, maka anak juga akan mencintai dengan syarat pula nanti ke kita. Aku sayang bunda kalau bunda mau ngasih aku sayang bunda kalau bunda ngasih aku sepeda, aku sayang bunda kalau bunda gini, dan seterusnya. Jadi berikanlah cinta tanpa syarat
agar anak memberikan cinta kepada kita juga tanpa syarat. Ya. Nah, 3 hal inilah yang perlu kita pahami benar-benar Bapak Ibu sekalian, agar di kebutuhan dasar yang nomor 4, nomor 5 itu bisa terpenuhi dengan baik. Saya nggak bicara hari ini di 4 dan 5, saya berikan pemahaman di 1, 2, 3 saja kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu baik di rumah maupun di sekolah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak itu di nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya bicara akan ini, apa hubungan antara kebutuhan dan motivasi. Nah, kami memahami bahwa selalu ada niat baik dalam perilaku anak. Coba sebutin deh, perilaku apa? Oke, apa? Memukul temannya. Oke, memukul temannya itu ada beberapa faktor. 1, dia memang sengaja memukul. 2, dia tidak sengaja memukul karena bisa jadi motoriknya belum beres, sehingga dia pengennya menepuk pundak temennya, tapi temennya merasa dipukul. Yang ketiga adalah dia sebetulnya menepuk pundak temennya, tapi temennya punya sensor yang salah, sehingga dia merasa itu bukan tepukan tapi pukulan. Jadi ada 3 nih. Nah, yang sengaja itu pun bisa kita bagi beberapa. 1, agresif ingin melukai temennya. Dia sengaja memang melukai, dia ada amarah dalam dirinya. Yang kedua adalah dia memukul temannya untuk mencari perhatian. Ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ya. Dan masing-masing itu punya niat baik. Misalkan ada anak yang memukul temannya karena ingin menciderai temannya. Kenapa? Kita lihat-lihat lagi nih. Biasanya karena anak ini terancam hidupnya. Oleh siapa? Oleh temannya, oleh lingkungannya, dan sebagainya. Maka dia akan melakukan perlawanan itu dengan cara melakukan perlawanan itu. Dan ini niat baik dia untuk melindungi dirinya agar tidak dilanggar duluan. Kemudian anak yang mencari perhatian dengan memukul. Bisa jadi dia niatnya adalah mencari perhatian dari orang sekitar. Kenapa? Karena selama ini orang sekitar tidak memberikan perhatian pada dia ketika dia berbuat baik. Ya, jadi selalu ada niat baik dalam perilaku anak. Nah, di balik perilaku selalu ada kebutuhan. Ini menarik lagi nih. Di balik perilaku selalu ada kebutuhan. Seperti tadi ya, anak memukul. Kita harus lihat kebutuhan dia memukul apa. Ada apa? Dendamkah? Mencari perhatiankah? Motoriknya belum bereskah? Ini belum beres. Sehingga masing-masing ini penanganannya juga berbeda. Kita nggak bisa nyamain anak mukul hukum ini, anak mukul hukum ini. Nggak bisa. Karena masing-masing berbeda. Berikutnya adalah perilakunya sama. Tapi motivasinya berbeda. Perilakunya sama nih. Sama-sama mukul nih, tapi motivasinya bisa beda. Yang satu karena cari perhatian, yang satu ingin melindungi dirinya karena mendapatkan ancaman. Ya. Dan yang berikutnya adalah motivasinya sama, perilakunya bisa beda. Sama-sama pengen berteman, yang satu ngajak ngobrol, yang satu mukul. Kenapa yang mukul ini kalau kita anggap ngajak teman? Bisa jadi dia mukul temennya untuk cari perhatian. Ya, jadi niatnya sama, motivasinya sama, pengen berteman, tapi perilaku yang ditunjukkan berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di video kedua ini tentang kebutuhan dasar Maslow, pendek memang. Nah, tapi Bapak Ibu nanti bisa belajar lebih dalam lagi di bab-bab berikut yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.